maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan siang? mohon ditahan. Saya izinkan kok nggak Berbicara apa-apa, di waktunya biar kita saja nanti. berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Saya kira kedua respons itu masuk akal, saya bisa menerima dua respons itu. Memang banyak benernya, ya kita harus benar-benar memberi ruang. Ya sekali lagi kedua masukannya juga sangat relevan, ya saya juga sependapat. Ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi baik, izinkan kami meneruskan Pak Prabowo. Kedua masukannya juga sangat relevan, ya saya juga sependapat. Saya kok ya harus mengakui juga bahwa saya banyak sependapat dengan dua. Berarti apa ya, keberpihakan kita kepada kaum pekerja di luar negeri itu sebenarnya sama. Atas masukannya, karena udah banyak setuju ya baik-baik saja. Apa yang terjadi tadi malam, Rati? Debat, Vi, yang terjadi tadi malam ya. Debat pamungkas gitu ya. FGD, Mas. Fokus group discussion. Fokus group discussion. Karena banyak yang setuju, sejalan dengan pemikiran paslon lainnya gitu ya. Iya. Ini kembali ke netizen, Agak kembali berbeda. ke pemirsa. Artinya ada nggak yang mengimpikan keguyuban seperti ini? Atau justru yang dicari-cari, yang ditunggu-tunggu adalah Saling serang. nggak nonton sinetron aja lah gitu misalnya. Biar para narasumber yang mencermati Oke. apa yang terjadi pasca debat semalam. Sudah ada Mas Yan Kurniawan, analis drone emprit. Selamat pagi Mas Yan. Halo Mbak, selamat pagi. Kemudian juga Mas Kirdi Putra, pakar mikro ekspresi. Selamat pagi Mas Kirdi. Selamat pagi. Nah, oke. Kalau melihat sedikit dari sosial media ini kan biasanya paling cepat begitu ya. Lagi debat berlangsung, tek komentar gitu. Langsung kan. Belum selesai debat padahal. Betul. Apa yang dicermati dari drone emprit Mas Yan? Dari debat kemarin, Pamungkas ini. pamungkas ini, Ya. respon netizen seperti apa? Respon pertama itu nggak rame. Nggak rame. Netizen Munculnya baik gitu, banget. munculnya nggak rame. Jadi ukuran popularitas juga sebetulnya tidak sekuat debat sebelumnya, yaitu debat keempat dan debat ketiga. Itu bisa dibilang debat-debat yang sifatnya epik gitu. Ya gimana, mohon maaf kemarin waktu debatnya Gibran, Ya. terlepas pro kontra, tapi itu betul-betul menarik perhatian publik. Epik banget begitu. Nggak Terus- rame karena nggak ada saling serang menurut Kan netizen. gini, basicnya sosmed itu kan dia ada nilai emosional dan kontroversial. Kalau dua nilai itu nggak ada, itu ibaratnya datar-datar aja. Nggak terbawa emosinya netizen Ya, nih kayaknya nih. Lagi di sisi lain malam itu ada MU juga, itu pecah publik perhatian itu. Buat sosmed itu penting. Gitu. Jadi lebih banyak epicnya di sport kayaknya ya ketimbang politik. Kayaknya itu, tinggal kita komparasikan aja isunya mana yang lebih populer. Oke, tapi begini, flat atau mungkin hambar, epic, ya. apa sih sebetulnya yang dicuitkan oleh netizen ini? Apakah memang kan begini, kalau bicara pendidikan, kalau bicara kesehatan, tentu kan netizen ini maha benar netizen dengan segala komentarnya kan seharusnya kan. Nah ini apa yang mungkin menurut netizen ini, kenapa ini nggak Bahas sih, gitu. Kenapa nggak dijawab sih begitu. gitu. Iya, jadi kalau dari hasil pantauan ya, terus saya juga ini meramu gitu, ada beberapa hal gitu. Pertama itu terkait dengan bansos. Bansos? Ya, bansos. Bansos itu kan sebetulnya banyak juga yang belum nyampe pada yang berhak gitu. Dan itu ada beberapa cuitan muncul itu. Terus kedua, bansos dipolitisasi. Mempertanyakan itu maksudnya Bang Yan? Mempertanyakan itu. Terus selanjutnya bansos yang begitu dipolitisasi. Dan ada istilah semalam itu nabuk nyili tangan. Nanyanya ke Pak Anies, Ganjar, tapi tujukannya ke umpan lambungnya ke yang lain. Seperti kayak debat di soal Sebelumnya. pertahanan. Nah, Enggak, kayak gitu. Oke. Ya, dan itu cukup menarik di medsos gitu. Terus terakhir terkait dengan isu kesehatan. Gitu. Isu kesehatan memang kita kan sama-sama tahu nih di pemerintahan sekarang tuh ada yang namanya 6 pilar kesehatan. Ya. Ya, cuma problemnya adalah sepertinya itu sosialisasi terkait itu masih kurang. Masih kurang. Padahal banyak yang sebetulnya itu bisa diungkapkan oleh timnya Pak Prabowo. Iya. Ya, kurang lebih seperti Termasuk juga Pak Anies mungkin juga bisa ya namanya oposisi kan tentu bisa saja dong mungkin menyecar dengan lebih. harusnya begitu dan tidak Tapi terjadi semalam. Tidak terjadi semalam. Makanya netizen bersuara seperti itu. Iya. Gak seru kata netizen gitu ya. Nggak seru gitu. Sebelum kita bahas mengenai bagaimana sentimen positif negatif, saya mau ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, kalau mencermati semalam, nampaknya tidak banyak serangan-serangan yang dilakukan. Kemudian di closing statement Ada, tapi tidak banyak. Prabowo sempat mengatakan juga permintaan maaf.
Terus gesturnya apa yang dibaca semalam? Apakah memang sebenarnya memang udah disetting lebih calm aja? Nggak, tadi malam memang debat ya, bukan musyawarah ya. Fokus. Jadi kalau kita bicara tentang musyawarah tadi malam itu, Iya. sebetulnya kalau dibilang tidak saling serang itu ya, sehingga saya pun berkomentar istilahnya kalau ditanya satu kata itu anti klimaks. Nah, tapi kenapa anti klimaks itu yang perlu ditanya lebih dalam. Nah, ekspresi dari Pak Anies sendiri kalau kita perhatikan ketika katakanlah Pak Prabowo bicara yang ditujukan pada Pak Anies gitu, kalau sekali lagi Pak Anies itu sangat spesifik dengan senyumannya beliau, kan gitu ya, Pak Anies gitu. Tetapi tadi ketika Pak Prabowo bicara dan itu ditujukan atau sesinya Pak Anies, tarikan senyum itu kan hilang pelan-pelan, terus kemudian dia Senyuman dari si Menyeringetkan. Pak Anies, Pak Anies. Oke. dan kemudian agak mengencang bibirnya apa gitu. artinya, Mas Girdi? Ya, bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo itu sesuatu yang sebetulnya tanda petik buat saya analisanya adalah tidak disetujui oleh Pak Anies sebetulnya. Cuman pertanyaan dan Kalau misalnya nggak disetujui kan seharusnya kan nah itu pertanyaan. Jadi kan menimbulkan pertanyaan, kenapa? Kan gitu kan. Nah, apakah dan itu sebetulnya ekspresi yang sama sebetulnya tidak muncul di Pak Ganjar gitu. Tetapi anehnya bahwa Pak Ganjar ketika menyerang itu lebih lembut daripada sebelumnya. Nah, tapi begitu Pak Ganjar menyerang, ekspresi yang itu munculnya di Pak Prabowo. Gitu, yang sepertinya agak ada istilahnya kentem atau ekspresi suka gitu ya. Gitu, gerak sedikit di sini gitu. Dan kepalanya agak seperti itu kayak orang Kebingungan atau bingung gimana? sedikit gitu ya. Nah, ini buat saya kayak orang seolah-olah lah kok diserang gitu loh. Jadi kan menimbulkan pertanyaan. Jadi kalau saya ditanya kenapa nih debat tadi malam itu jadi musyawarah untuk mufakat, kira-kira kayak gitu. Ya mufakat orang setuju gitu. karena Pak. banyak Masing-masing. mufakat karena setuju. Iya. Tapi banyak sebetulnya yang tidak terungkap tapi terlihat oleh Mas Girdi Betul. tidak muncul keluar aslinya. Ini kayak orang nahan. Nah, pertanyaan saya membuat nahan apa? Bukankah di debat-debat sebelumnya yang nahan kan nomor 2 terus kan nahan biasanya ya? Iya, betul. Nah ini nomor 1 ikut-ikutan nahan ini berarti? Nah, akhirnya jadi muncul beberapa alternatif kemungkinan. Kita nggak boleh suuzon dong. Oh gitu iya, ya. Dua Apa- Anda kan apa ahli ya, alternatif Anda kemungkinan ahli yang mikroekspresi dibaca? Mas. Oke, jadi dalam artian itu kita bicara motif, satu kemungkinan bisa ada strategi baru yang diterapkan oleh 1 dan 3. Karena mereka jelas back channeling, mereka pasti ngobrol gitu ya, untuk membendung 02 nih ceritanya. Yang kedua, ya ada kesepakatan yang sudah dilakukan antar mereka bertiga nih. Anda Termasuk curiga 02? ekstra? Loh, kan alternatif harus dimasukkan, nggak boleh loh alternatif itu nggak dimasukin, harus masuk. Masalah itu benar atau salah nanti kita pendalamannya baru kita cari tahu. Jadi ada semacam kesepakatan. Atau yang ketiga, ada tekanan yang diberikan entah oleh siapa kepada siapapun di situ. Nah, kalau dibilang bahwa wah nggak boleh susun, ya nggak susun, ini alternatif kemungkinan harus dibahas kok, analisa namanya. Ya, tapi kalau melihat kemarin Mas Anies juga mengangguk-angguk saat Pak Prabowo ngomong, itu apa mengiyakan secara dari hati, ya benar kayaknya nih pernyataannya tuh gimana? Pak Harto ngangguk-ngangguk, ya orang masuk tahanan juga gitu musuh politiknya. Sama aja. Apakah ngangguk-ngangguk di negara ini artinya iya kan? Enggak gitu. Oke. Jadi anggukan itu bisa jadi kalau menurut Mas Girdi apa? Menghargai saja setelah sebelum-sebelumnya saya melakukan serangan-serangan personal yang juga luar biasa begitu. Mengangguk-angguk itu artinya bisa adalah memberikan citra bahwa oke, saya bisa mendengar, bisa menerima, atau bahwa kemudian setuju, kan bisa juga. Atau kemudian bisa juga menahan sesuatu, nggak bisa ngomong, kan bisa juga. Mas Girdi, tapi diksi-diksi yang semalam digunakan ini nampaknya tidak begitu menyorot netizen ya, seperti secara personal kayaknya nggak ada kemarin ya. Yang Anda lihat dari pemakaian diksi yang digunakan semalam seperti apa? Pemakaian diksi yang digunakan semalam kebanyakan pemakaian diksi yang aman. Karena kalau kita bicara termasuk 3 juga, di 3 juga aman. Oh iya sama, walaupun 3 masih agak sedikit poking gitu ya, masih nyolak-nyolak gitu. Tapi kayaknya nggak secara terang-benderang gitu ya. Jauh gini, kalau kita bicara berdasarkan data, jangan percaya kata-kata saya, tapi lihat aja debat ketiga, lihat aja debat keempat kan gitu. Dan input pernyataan saya di apa yang Anda lihat tersebut. Iya, kan betul. Oke, baik. Mas Yan, nanti kita di segmen berikutnya kita ulas lagi soal sentimen negatif dan positif ya. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pak Ganjar, kita mengetahui masalah yang sangat penting dihadapi bangsa kita adalah bahwa banyak sekali anak-anak kita yang kurang gizi, stunting. Saya ingin bertanya, apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia untuk mengatasi masalah stunting
dan menghilangkan kemiskinan ekstrim dan juga mengurangi angka kematian ibu-ibu pada saat melahirkan. Terima kasih. Masih ada waktunya? Cukup? Cukup, baik. Silakan Pak Ganjar untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Prabowo. Waktunya 2 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Kalau ngasih makannya kepada anak-anak untuk mencegah stunting, saya sama sekali tidak setuju, Bapak. Karena Bapak terlambat, Pak. Stunting itu ditangani sejak bayi dalam kandungan, Pak. Sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu. Jadi kita belum. Kita beri program kita beri makan ibu yang sedang hamil. Kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil karena dia mengandung 9 bulan. Tapi memang stunting itu karena kurang gizi, Pak Ganjar. Itu karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi, dia stunting. Jadi maksudnya Bapak mengkoreksi pertanyaan Bapak ke saya ya tadi ya? Tidak, Pak. Oh tidak? Oke. Bapak setuju atau tidak dengan Pak Prabowo, makan mohon siang? ditahan. Saya izinkan kok Berbicara Bapak, di waktunya biar kita saja berdebat. Karena Silakan. beliau tidak mengoreksi, saya ingatkan aja pertanyaannya. Bapak mau kasih makan untuk mencegah stunting buat anak-anak. Terlambat Pak itu. Maka saya sampaikan Pak, kalau Bapak mau mencegah stunting Pak, sekali lagi Pak, perhatikan proses menikah Pak. Mulai dari mereka remaja ya, dan kemudian Bapak mesti lihat Pak, perempuan Indonesia, remaja Indonesia itu sebagian besar anemia Pak. Perhatikan itu dulu. Kalau itu sudah, maka dia menikah, perhatikan usianya. 19 tahun usia hari ini adalah menjadi ukuran di mana mereka akan sehat secara mental dan secara fisik. Kalau itu sudah Pak, diperiksakan semua ke dokter, ke rumah sakit dan rutin, itu akan terjaga dengan gizi yang baik yang ada di sana. Itu pendapat saya. Cukup. Waktunya. Apakah Bapak setuju dengan gagasan saya untuk secara besar-besaran mengirim 10.000 anak-anak kita ke luar negeri dengan beasiswa penuh untuk belajar kedokteran dan sains, teknologi dan engineering mathematics sebagai langkah darurat untuk mengatasi kesulitan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi saya setuju juga mengundang profesor-profesor untuk mengajar di kita. Garis besar ya, secara objektif saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan begitu. Siap, Bapak. Tapi enggak, saya sangat sependapat. Kalau kata Mas Kirdi ini musyawarah untuk mufakat gitu ya. Kita lebih banyak melihat setuju antara masing-masing paslon. Momen tadilah yang kemudian menciptakan anti klimaks kata Kirdi Putra. Atau fokus globalisasi. Atau FGD gitu. Tapi apakah ini yang juga disoroti netizen? Apakah juga ini yang menciptakan sentimen positif dan juga negatif? Ini hasil pengamatan Don Emprit seperti apa Mas ya? Ya, jadi hasil hitungan kita ini ya, jadi sentimen negatif tertinggi itu di Pak Prabowo. Oh iya. Negatif Gitu, tertinggi. Luar bertahan lah itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Semalam itu Berapa kita persen itu negatifnya? itu 48%, cukup tinggi ya, gitu. Sebetulnya memang kalau di periode di debat sebelumnya malah lebih tinggi lagi gitu. Nah, yang membuat tinggi negatif semalam itu terkait tadi itu banyak kata setuju. Sepakat, sepertinya nggak punya ide seperti itu. Terus kedua itu terkait dengan ada pembicaraan dia otak lamban. Ya. Oh iya. Otak lamban ya, gitu. Terus program makan dan susu gratis kalau nggak salah Bang Yanto. Iya, terkait dengan itu. Makan dan minum susu gratis itu juga kan nggak selamanya orang sepakat gitu. Ya. Karena ada beberapa yang hasil temuan kami, mereka lebih senang kalau anaknya jadi sarjana. Misalkan gitu. Karena biar semiskin apapun mereka masih bisa cari makan. Misalkan seperti itu. Ya, terus negatif selanjutnya itu di Ganjar gitu. Negatifnya sebanyak 14%. Karena apa tuh? Pertama itu terkait dengan revisi Cipta Kerja. Karena yang ketok undang-undangnya itu kan juga dari proyeksinya PDIP, kurang lebih seperti itu. Kok tiba-tiba kok berbeda. Berbeda gitu, dan itu cukup banyak direspon.
Itu tinggi ya dulu waktu ketok palu revisi undang-undang KPK ya. Kami dulu ingat betul itu publik marah betul. Gitu. Popularitas mention RUU Cipta Kerja itu tinggi betul. Tinggi sekali. Tinggi sekali gitu. Makanya wajar itu menyumbang sentimen negatif. Nah, kalau ini Anies Baswedan ya, Mas Yan ya? Kalau yang Anies Baswedan, dia ini, yang negatifnya ya, dia lebih sedikit memang gitu. Yaitu ini, terkait dengan rencana koalisi Anies dan Ganjar. Gitu. Kalau jadi nih, ya misalkan masih 1/3 nih. 1/3 kayaknya kayak air dan minyak gitu. Nggak nyambung Agak kan? susah Agak untuk susah. bersatu. Dan kalau teman-teman ingat dulu sebelum isu ini kontestasi ini antara Ganjar dan Pak Anies itu selalu berkontestasi antar pendukungnya sendiri. Oke. Selalu ada yang membandingkan antara Jakarta dengan Semarang. Gitu. Jakarta banjir gimana, Iya. Semarang banjir gimana kayak gitu. Iya. Ya, artinya memang ini udah sebetulnya tanda kutip persaingan abadi. Dan di kontestasi kali ini kayaknya mereka harus bersatu. Dan Tapi kalau itu kan- kita lihat di dalam debat-debat yang sebelum-sebelumnya pun juga nampaknya tektokan antara 1 dan 3 nih cukup cair gitu ya. Nampaknya sering memberi bola umpan gitu Iya, kan. semalam itu kan kalau teman-teman ingat itu terkait dengan bansos. Ya. Ya kan, Pak Ganjar nanya ke Pak Anies Anies. terkait dengan bansos. Ah. Padahal ditujukan itu bukan buat ke Pak Anies kan gitu. Ke 02 nampaknya Iya, ya. gitu. Jadi di media sosial muncul ada istilah nabok nyili tangan itu. Gitu, Oke. ya. Bang Yan, kalau negatif sudah, positifnya Bang Yan? Kalau positifnya itu juga cukup banyak ya gitu. Untuk Siapa peraih tertinggi positif, sentimen positif? positif peraih tertinggi itu di ini Anies Baswedan. Oh, Anies Gitu ya. ya, 86%. Terkait apa tuh Bang Yan? Terkait dengan pertama statement awalnya dia. Gini, teman-teman ingat ya, Anies selalu positif di wilayah debat. Ya. Ingat 2017 Yeah. itu DKI elektabilitas Pak Anies itu naik itu terutama pada saat debat. Memang ya. performance dia itu bagus gitu. Terus Anies juga terkait dengan perempuan, isu perempuan. Ya, Dia yang bicara pemberdayaan perempuan. dia bicara sexual harassment di situ. Dan itu kan isu-isu sensitif betul di Iya. bawah. Iya, iya. Gitu. Ya, terus dia bahas yang lain, pinjol. Ya. Gitu. Itu kami itu harus detail diksi-diksi apa sih gitu yang Iya. muncul tapi di calon yang lain tidak Oh, oke. seperti itu. Yang kedua? Ya. Selain pinjol juga terkait dengan disabilitas. Jadi ada bahasa dia disabilitas itu bukan Yang dia charity. memperagakan dalam bahasa Iya, itu juga muncul. itu mendapat respon Itu juga. mendapat respon juga gitu. Makanya memang wilayah tidak hanya wilayah substansi aja, tapi wilayah gimmick. Orang kan selama ini kan jangan gimmick. Enggak. Ada Ternyata wilayah gimmick gimmick disoroti. sebenarnya representasi dari substansi itu sendiri kan. Iya, Kayak gitu. Gimmick itu kan penekanan dari substansinya. Betul, Gitu. betul. Tapi overall selama debat-debat ini yang paling unggul siapa? Kalau dari sisi netizen sendiri? Jadi gini, kalau dari ini beragam ya antara Ganjar dengan Anies positifnya. Itu kurang lebih sama, negatif atau positif beda-beda sedikit gitu. Saya menekankan di sini yang paling ini epic, paling monumental gitu, yaitu Gibran pertama. Buat saya tuh Gibran itu sesuatu, ini kan pendatang baru, Yeah. underestimate, masih ingat Samsul itu, Yeah. ya kan? Saya antara itu bagian dari strategi atau tidak, minimal itu debat kedua itu adalah debat yang terepik. Terepik. Iya, terepik buat Gibran. Sayangnya di debat keempat dia malah blunder, Iya. gitu. Dengan banyak sekali gimmick-gimmick itu. Gimmick-gimmick. Iya, Ya. gitu. Oke, Mas Kirdi. Kalau tadi Mas Kirdi kan juga kita tadi sudah melihat juga ya gestur ataupun juga mikro ekspresi dari calon presiden tadi begitu. Seorang Ganjar lah misalnya, yang selama ini di debat-debat sebelumnya mungkin menjadi sosok yang menikmati gitu ya. Ganjar Pranowo ini menikmati sekali perseteruan antara Anies Baswedan 1 dan 2. dengan Prabowo Subianto. Ini berpindah kayaknya nih ke Ganjar yang sepertinya kayaknya sedang memperlihatkan sesuatu ke Anies bahwa giliran saya ya kali ini ya yang bertarung dengan Prabowo begitu. Anda menampik hal ini atau membenarkan hal ini justru?
betul bahwa saat ini kesannya kan Pak Ganjar tuh lebih banyak kemudian melakukan serangan kepada Pak Prabowo. Nah, tapi kan pertanyaannya adalah kenapa begitu kan jadinya? Karena sebetulnya kalau kita lihat tadi dari ekspresi Pak Anies, sebetulnya masih ada sesuatu yang dia tahan yang nggak dia keluarin kan gitu. Alasannya apa? Ini kita yang tidak tahu. Kita yang perlu kalau istilahnya kalau kadang-kadang netizen kan nggak mau cari tahu lebih jauh tuh ya gitu. Nah, saya mengajak gitu ya orang Indonesia semuanya gitu cari tahu sesuatu di balik apa yang di depan gitu loh gitu. Jadi detektif sekalian gitu. Jangan cuma masa lalu doang, masa dalam juga gitu. Yang satu hal yang cukup menarik buat saya tadi malam, pertanyaan-pertanyaan kalau kita juga amati kan komunikasi itu dari sisi gestur, ekspresi dan juga diksi-diksi yang digunakan. Coba lihat perhatikan, pertanyaannya misalnya, apakah Anda setuju tentang program saya yang begini-begini gitu, Pak Prabowo bilang gitu, baik Pak Ganjar maupun Pak Anies. Menurut saya kalau kita bicara levelnya calon kepala negara, pertanyaannya kan bagaimana menurut Anda terkait program ini karena ada yang begini-begini. Nah, menurut Anda sendiri gimana? Kita diskusi. Bukan setuju tidak, jawaban kalau saya jadi Pak Ganjar, Pak Anies setuju. Atau itu selesai. Enggak, atau itu justru malah ini mungkin banyak pendapat menyatakan hal demikian gitu. Dia ini yang bersangkutan ini sedang melempar tantangan begitu. Loh, bisa saja, cuman kalau kita misalnya kan menjawabnya gampang Mas Kirdi. Oh, tidak setuju Pak, karena banyak lemahnya, kan begitu. Nah, itu yang sedang ditantang oleh Prabowo. Anda melihat itu? Nah, kalau misalnya kita bicara tantangan, ya, kita kan bicara responnya. Kan kalau misalnya saya bermaksud untuk menantang, untuk menciptakan sebuah tanda petik, jebakan. Karena saya membawa lawan bicara saya kepada alur pemikiran saya. Begitu lawan bicara yang menjawab, dalam hal ini Pak Ganjar lah yang menyerang tadi malam gitu. Kita bisa melihat bahwa ekspresinya itu lebih stabil harusnya, logikanya kalau kita bicara dari Pak Prabowo. Kenapa lebih stabil? Karena udah siap nih, udah siap diserang. Betul. Tapi kalau ini kan on the contrary, kebalikannya. Dia ditantang balik justru. Begitu ada ekspresi tarikan dari salah satu bibir, begitu segala macam gitu kan, artinya oke, saya akan melihat kenapa dia kayak gini responnya ya. Dan begitu menjawab sebelum waktunya dia, kemudian pas Pak Ganjar bicara kan dia juga masuk. Sempat menimpali ya? Ya, itu adalah orang yang nggak siap untuk jawaban itu. Kan gini, ya, itu kan katakanlah boleh aja orang berhak. Oh enggak, itu Pak ini pengen cepat menjawab, boleh. Tapi hanya orang yang nggak siap, yang kemudian melakukan serangan di awal sebelum selesai serangan lawannya. Karena nggak terprediksi jadinya. Pengen dihentikan aja. Kan itu bicara komunikasi. Seperti itu yang terbaca. Tapi kalau Mas Kirdi melihat siapa yang paling percaya diri, paling siap saat malam itu? Karena kita juga sempat melihat Pak Prabowo seperti tidak siap. Kemudian Pak Anies juga sempat melihat mencari-cari contekan juga gitu. Siapa yang paling? Buat saya, apa yang misalnya ditanya yang siapa yang paling siap dari gestur, dari mimik, dari paling siap dalam artian dia seperti lepas itu 03 Pak Ganjar. Karena kenapa? Bukannya Pak Anies nggak siap. Kalau kita lihat bahwa sekali lagi Pak Anies buat saya terlalu banyak ekspresi bocor yang dia nahan gitu. Dan kondisi emosi seperti itu kan bisa membuat seseorang itu jadi tanda petik kayak nggak siap. Dan kalau kita bilang bahwa megang kertas seperti itu nyari-nyari gitu, buat saya ada yang namanya kayak istilahnya apa ya? Namanya body doodling gitu istilahnya. Atau gitu ya. mengulur waktu nggak? Bukan, ini kayak orang nyari, kayak orang megang-megang baju, kayak orang nervous gitu loh sebetulnya. Begitu ya, pelarian jadinya, bukan karena dia tidak siap, karena hal lain. Sementara kalau Pak Prabowo, kalau kita perhatikan tangannya, itu kalau di-shoot dari belakang, firm kayaknya ya. Posisi, nah itu bisa firm. Tapi kalau kita perhatikan firmnya Pak Prabowo itu kebanyakan bisa seperti ini, bisa kayak gini, bisa megang gini. Nah posisi gini, kita nggak mau berasumsi lah ya gitu ya. Tetapi posisi seperti ini bisa jadi itu menahan badan itu juga bisa. Walaupun bisa dipatahkan dengan ketika Pak Prabowo bicara tangannya juga mau bergerak yang lain. Tapi baliknya ke gini lagi seperti itu. Nah itu bisa jadi tadi tanda bahwa dia butuh keseimbangan atau dia butuh ketenangan emosi sehingga ini disuruh konsultannya ngasih tahu gitu seperti itu. Atau kalau di militer namanya sikap sempurna lah itu namanya. Gitu, ya kan? Bang Yan, terakhir dari Anda Bang Yan. Kita debat sudah tidak ada lagi nih Bang. Ya, artinya kalau melihat merespon ke netizen, harapan netizen begitu Bang Yan, ini akan ke arah mana dan akan semakin panas kah? Atau semakin apakah begitu di media sosial kita? Atau ada yang dinanti oleh netizen selain debat ini? Jadi debat
debat sudah selesai ya, 1 sampai 5. Tapi debat di medsos ini baru dimulai, Ini baru mulai. Bisa dibilang baru dimulai. Karena ini kan Last minute ini nih. last minute begitu. Last minute itu hari tenang aja itu nggak tenang di medsos. Ya, Gitu. betul. Jadi memang kalau dari pengalaman kami itu biasanya nanti ada tim yang khusus mengoleksi ya kesalahan-kesalahan lawannya. Itu nanti itu tiap hari Kan itu di medsos ada. dilempar seperti itu. Oke. Gitu. Tujuannya adalah untuk memberikan kesan terakhir, kesan jelek terakhir ya kepada lawannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bang Yan, Mas Kirdi sudah hadir pada pagi hari ini dan juga mencermati Dengan bagaimana ragam analisanya. respon netizen, kemudian juga gestur para paslon kemarin ya, Via. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum, sehat selalu. Oke, saatnya kita libatkan tim ses dari masing-masing pasangan calon ya, yang mengomentari juga apa dari debat pamungkas tadi malam yang memang sudah dilakukan oleh KPU. Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali. Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar 1, tidak saling klaim, 2, bisa tepat sasaran, 3, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya, dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor 1 yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Ya, kali ini pasti setuju dong. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu, bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. Tadi yang disampaikan betul. Dan kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra. Karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial. Mungkin karena sudah terlalu lama melepas jabatan sebagai pemangku kebijakan di daerah masing-masing. Ya, jadi ngomonginnya yang di pusat gitu loh. Padahal yang berdebat mereka berdua 1 dan 3. Yang dibicarakan itu urusan yang di tengah. Iya. Kejadian lagi ya seperti debat sebelumnya ya. Kita akan membahas mengenai, tapi ini lebih kepada substansi ya. Kemarin kita juga lihat gimmicknya sedikit sekali ya, Via. Lebih ke bagaimana persoalannya, kemudian bagaimana program-program paslonnya. Kita hadirkan tim sesnya pagi hari ini. Selamat pagi, sudah ada Pak Rizwan, jubir Timnas Amin. Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi Kemudian juga Mas Astrio Veligen, jubir TKM Prabowo Gibran. Mas Rio, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rati, Mas Arief. Kemudian juga Bang Pompida Hidayatullah, Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi. Pagi 3 kali. Harus 3 kali gitu ya. 3 kali. Nanti juga akan bergabung bersama kami Bang Effendi Ghazali, tapi masih on the way. Saya mau ke 01 dulu. Kemarin tuh nggak ada nilai-nilaian ya. Pagi hari ini boleh nggak sih menilai 2 dan 3 kemarin berapa nih nilainya?
kita kan nggak boleh menilai diri sendiri ya. Nggak boleh dong, Nggak pasti boleh. 100 dari 100. Ya, tapi kalau saya menilai Mas Anies boleh. Gitu, Mas Ya ada Anies. pendukungnya boleh lah. Oh, iya dong. Ya kan? Jadi selalu Nggak mungkin nilai kita jelek itu yakin dan percaya diri kalau Mas Anies itu ketika debat itu selalu tampil hampir sempurna. Jadi Ya. 9,9 lah. Ya. Gitu penilaian kami. Dan ketika Mas Anies menyampaikan Penting itu tuh. Penting itu. dari 10 kan waktu itu diklarifikasi dari berapa nih? Skala dari berapa 10 nih? kalau ini ya Dari kan. 10. Oke. Nah, ketika Mas Anies menyampaikan opening remarks-nya, opening statement-nya itu kan ketika kondisi sekarang itu di masyarakat itu gelombang kesadaran dan protes itu kan besar sekali. Ya kan, dari para guru besar, universitas bergerak, kampus bergerak, bahkan lebih dari 145 LSM itu mengeluarkan petisi masyarakat sipil yang ingin mencegah ambisi dan kepentingan Pak Jokowi, keluarganya dan Komitmen keluarganya. Amin untuk menjaga demokrasi. Nah, tapi banyak itu. yang mengatakan kemarin Anies kayaknya nggak all out seperti debat-debat sebelumnya, kebanyakan menyerang, Ya kan kebanyakan nggak. mengeluarkan data-data. Gini. Jadi salah satu contoh nggak all out-nya yang disampaikan oleh Mas Nur Rizwan ini kok nggak disampaikan oleh Pak Anies gitu loh maksudnya. Kan gini. Gitu aja. Kan gini, kan tidak setiap saat Malah yang keluar ucapan itu siapa kata dia begitu. kan tidak setiap Setuju, Pak, kata dia. tidak setiap saat keberanian dan ketegasan itu kan dikeluarkan. Ibaratnya peluru tajam. Padahal ini itu debat sangat Pak nggak Anies itu siap. sosok yang berani loh. Ya kan sudah kemarin udah dikenal sangat berani. Ketika di debat-debat sebelumnya kan disosok berani. Kan keunggulan Mas Anies itu kan 4. Ya ketika orang memilihnya atau ingin memilihnya itu Mas Anies itu punya 4 keunggulan. Ya. Dia punya kecerdasan atau kecakapan intelektual, dia punya kecakapan sosial, dia punya kecakapan spiritual, dan dia punya kecakapan emosional. Dan di debat kemarin, Mas Anies itu menunjukkan kecakapan emosional. Atau di debat kemarin Mas Anies lebih memberikan kesempatan untuk 03. Anda udah ada diskusi-diskusi ya kayaknya. Yang kemarin Mas Ganjar ngasih umpan ya kan, Iya. umpan lambung soal bansos Iya, iya, gitu. iya. Dan Itu itu dia. kan memang bahkan sebenarnya bukan hanya Mas Ganjar memberikan umpan lambung. Sebelumnya Bu Sri Mulyani kan memberikan umpan lambung juga kepada partai-partai politik. Partai politik harus juga menjelaskan bahwa bansos itu adalah kesepakatan pemerintah dan DPR dan partai politik. Jadi seharusnya bansos itu tidak dimonopoli dan dihegemoni menjadi bantuan pribadi gitu. Jadi soal bansos itu kembali ditegaskan bahwa itu dana dari APBN yang berasal dari pungutan pajak Dan itu yang sudah dilakukan di DKI Jakarta juga. Ya, bahkan kalau di DKI disebutkan oleh Mas Anies bahwa itu bantuan dari APBD. Artinya dari rakyat dan untuk rakyat. Sekarang kan bansos tidak tepat sasaran karena dibagi-bagi di jalanan itu kan. Mas Rio, saya ingin minta tanggapan Anda deh soal kubu 1 dan 2 tadi malam ngomongin bansos nggak melibatkan Anda, kubu Anda gitu loh. Apa rasanya coba? Mungkin silakan bisa dijelaskan. Saya rasa pertama debat kemarin harus kita apresiasi. Itu yang pertama terlebih dahulu. Karena terutama dari Pak Prabowo yang selalu konsisten dari debat capres pertama maupun yang kedua sampai debat capres ketiga, Pak Prabowo tidak pernah menyempatkan waktu untuk menyerang lawan-lawannya. Fokus utamanya pun bukan untuk memenangkan debat. Tapi ada ngototnya tadi malam tuh. Ngotot soal apa? Ya itu yang soal stunting. Oh iya betul, Makan siang karena kan gratis. itu bagian dari visi misi dari Prabowo Gibran, yaitu adalah makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah, lalu bantuan gizi untuk ibu hamil, terutama di 1000 hari pertama kehidupan untuk mencegah stunting. Nah kalau kita balik lagi ke isu bansos, saya rasa memang ada framing yang berlebihan. Miskonsepsi yang terjadi di sini adalah ada framing seolah-olah bansos ini digunakan sebagai alat politik untuk menguntungkan paslon tertentu. Yang orang-orang lupa bahwa bansos ini merupakan produk politik yang sudah dibahas di DPR di tahun 2023 oleh seluruh fraksi di DPR dan disetujui, termasuk partai-partai politik yang ada di kubu 01 dan di kubu 03. Yang saya tangkap dari pernyataan Mas Nur adalah ketika penyampaiannya juga jangan dilokalisir. Betul. Ini adalah kebutuhan untuk rakyat. Begitu tadi yang saya. Jadi begini, tidak mungkin ada satu individu yang bisa membagikan bansos segitu banyak sekaligus. Ini kan hanya simbolisasi. Seperti contoh misalnya ketika presiden membagi sertifikat. Tentu ada simbol-simbol di mana presiden membagi sertifikat tersebut. Tapi tidak mungkin semua sertifikat dibagi oleh seorang presiden. Itu yang pertama. Lalu kedua yang paling penting adalah kita harus membahas soal timing bansos ini. Karena seakan-akan ini digiring opininya, timing bansos ini sengaja disama-samain dengan momen pemilu. Padahal yang orang lupa adalah
kita mengalami El Nino yang berkepanjangan sampai di bulan Desember. Harusnya musim hujan itu di bulan Oktober, kita baru Januari di musim hujan. Itu yang pertama. Lalu kedua, bulan depan nih Mas Arief, di bulan Maret kita sudah memasuki bulan puasa. Setiap pada hari besar pasti kita mengalami inflasi harga pangan, gejolak harga pangan. Oh, Imlek kalau nggak salah tanggal 10 nanti ini. Betul, termasuk di dalamnya ada Imlek. Jadi itulah tujuan daripada Bansos untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk produk-produk pangan. Oke. Baik. Kita nanti mau ke 03. Tahan dulu kali ya, Via? Tahan dulu deh. Tahan dulu deh. Tahan dulu. Kan nggak bikin salah kan? Kan nggak bikin salah kan? Durasi Biar waktunya leluasa. Kita tahan dulu, kita jeda sesaat lagi. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalaulah mereka kemudian berekspresi, pemerintah nggak perlu takut. Masa takut sama pentasnya Butet? Kamu boleh loh pentas tapi nggak usah ngomong politik. Enggak. Pemerintah mesti dikritik. Pemerintah mesti waras. Pemerintah mesti dalam track. Dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya. Dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan. Pemerintah harus dikritik. Yang nyampaikan adalah calon presiden PD Perjuangan. Gosok pemerintah juga ya. Kita juga sudah kehadiran Bang Ege. Langsung karena jaketnya ini loh. Orang bilang nggak seru, paling seru tadi malam justru. Karena Mas Ganjar itu yang paling lengkap. Semua topiknya masuk, inklusi, kesehatan, bawa data. Itu satu-satunya yang masuk satu-satu. Bayangin kesehatan bicara tentang promotif preventif yang sudah tertinggal. Kemudian pekerjaan, tenaga kerja. Undang-undang Ciptaker direvisi satu-satunya capres. Padahal ikut ketok palu. Oh, enggak dong, bukan masalah semuanya juga ikut ketok palu. Yang di perubahan juga ikut ketok palu, tapi di dalam konteks prosesnya kan salah. Ini harus direvisi. Ini benar. Satu-satunya nih buruh harusnya senang ini tentang ini kan gitu. Yang terakhir masalah beasiswa dan lain-lain pendidikan masuk semua inklusi. Luar biasa yang paling lengkap. Jadi saya tuh sebenarnya paling senang gitu. Apalagi kalau satu Jadi dua debat semalam tuh berhasil buat Ganjar. Kalau 1 sama 2 udah tenang begini, kita kan bisa bersinar lebih-lebih lagi gitu kan, dahsyat gitu kan. Dan Mas Ganjar memang sebenarnya apa adanya aja, karena di dalam konteks ini juga mengkritisi tidak di dalam hal cuman ke 1-2, tapi juga ke yang di atasnya kalau perlu gitu kan. Di dalam konteks pemerintahan yang berjalan sekarang pun dikritisi gitu. Karena budaya mengkritisi itu nggak ada masalah. Kenapa ada di dalam PDIP yang dukung Jokowi terus kemudian harus bisa mengkritisi Pak Jokowi misalnya. Ini, come on, kita ini dunia demokrasi. Self-kritik itu justru yang paling baik daripada kita dengerin orang dari luar. Ini harus budaya yang dibangun, dan Mas Ganjar seperti itu. Dan satu-satunya capres yang turun ke rakyat, mendengarkan rakyat, nginep di rumah rakyat. Inilah presidennya rakyat. Nomor 3 presidennya rakyat. Nggak ada lagi. Yang lain-lain mau nginep aja. Bukan, yang lain mau nginep aja pasti nggak bisa. Mau jalan kaki masuk-masuk ganggang aja belum tentu bisa. Semuanya gitu kampanye kan. juga kok Bang? Apa? Semuanya kampanye? Bukan, maksudnya ke rumah rakyat, nginep di rumah rakyat, dengerin rakyat. Nggak ada yang begitu lagi. Ini tapi ada yang nggak puas dari Ganjar Pranowo tadi malam ya? Gimana itu? Ya ketika soal stunting, makan gratis, yang nggak puasnya siapa gratis. itu? Ya artinya jawabannya Pak Prabowo tidak memuaskan seorang Ganjar Pranowo seperti itu. Loh iyalah, karena memang nggak sesuai dengan harapan untuk dalam konteks ini. Sebenarnya kalau cuma bangun tuh seperti apa? Karena di dalam konteks political will itu tatanan strukturnya harus dibangun juga, perencanaannya, kemudian implementasinya. Coba bayangin bangun 300 fakultas kedokteran, gimana caranya? Tahu nggak ada berapa puluh ribu calon-calon dokter yang belum masuk istilahnya uji kompetensi dokter itu ya, saya lupa nama singkatannya. Nah itu kan banyak yang nggak lulus karena sebenarnya bukan masalah banyaknya kampusnya, tapi ternyata mendidik dokter itu nggak gampang gitu loh. Saya dulu di Komisi 9 jadi saya tahu persis. Jadi 10.000 beasiswa dan lain-lain membangun fakultas kedokteran itu. Poinnya bukan di dalam konteks itu. Sebenarnya jumlah dokter itu bukan dalam konteks kurang, tapi sebenarnya sebarannya yang tidak merata. Itu juga isunya. Jadi sebenarnya kalau kemudian kita bicara membangun kampusnya, menurut saya terlalu kejauhan gitu. Dan dalam waktu dekat ini seharusnya. Tadi malam nyaman dengan isu tersebut, artinya saling sepakat. Ya jangan nanya sama saya, kalau mereka nyaman jangan nanya sama saya. Artinya gitu. Menurut Tiga ada masalah dong di tengah kesepakatan mereka berdua. Begitu. Bukan dalam konteks sebetulnya, istilahnya yang paling penting itu kan sebenarnya begini, sebaran tenaga
nakes itu tuh, itu yang paling penting. Yeah. Dokter mungkin bisa terbatas, tapi kalau nakesnya nyebarnya ini bisa memberikan guidance gitu. Paling tidak di dalam konteks per desa satu puskesmas itu akan selesai gitu loh. Akan ada pelayanan kesehatan. Dan jangan salah loh, internet gratis super cepat itu untuk apa sih sebenarnya? Bukan semata-mata hiburan yang ingin diberikan, tapi ini adalah informasi, pendidikan, bahkan basis daripada manajemen yang namanya aparat desa itu bisa mengakses supaya ada transparansi. Dan yang paling penting, internet super cepat ini juga adalah engagementnya masyarakat kepada capres akan lebih dekat sebenarnya. Ini yang ingin diciptakan oleh Ganjar Mahfud gitu. Dan ini nggak bisa terbaca dengan baik oleh nampaknya menggebu-gebunya 03 masih terasa sampai pagi hari ini gitu ya. Iya dong, harus semangat terus. Ini baru berasa setelah dengar Pumpida debat tadi malam tuh kayak gini. Iya, harusnya kayak begini ya. Bang Ege, soalnya gimana ada Pak Ege debat semalam ini? Iya, barangkali kita membayangkan debat tadi malam itu flat atau agak dingin, terutama karena tidak adanya kata-kata seperti nilai 11 dari 100 yang sangat ekstrim. Tapi sebetulnya kalau melihatnya dengan tenang, debat kemarin itu menurut saya tetap intensitasnya cukup dalam. Misalnya Anies itu kan Pak Prabowo sekali lagi. Saya nanti kalau mau kita mulai dari awal, saya mau mengatakan 01 itu Anies itu main cantik, ada yang bilang main aman, tapi menguatkan perubahan. Jadi kalimat-kalimat perubahan bisa datang dari orang lain gitu. Dia di awal dan di akhirnya kuat sekali. Kalau 02 itu ada yang mengatakan kalau main tenang gitu ya. Jadi sangat tenang, belum pernah ada setenang ini dalam semua debat. Gitu. Jadi emosional sama sekali tidak muncul tuh, emosinya sama sekali tidak muncul dan merangkul. Jadi debat ini ya diawali dengan mengajak bersama sama menutupnya pernyataan maaf, seakan-akan kampanye debat udah selesai, kampanye udah selesai. Kami tinggal kampanye ria, ya kampanye besar itu, kampanye raya itu. Jadi dia itu main, saya bilang tenang, main tenang. Dan kebanyakan setuju dengan paslon lainnya. Main tenang dan merangkul. Ya, dan merangkul. Ini ibaratnya ya, kalau saya jadi presiden, Anda nanti saya ajak lah, kurang lebih begitu. Itu loh, yang didapat dari kesannya begitu. Nah, yang kalau yang ketiga, kalau menurut saya terengginas, satu kata saja cukup. Tapi bukan, dan terukur. Jadi memang kan, jadi gini, kita punya jadi beda dibandingkan debat yang sebelumnya karena yang pertama tadi tidak ada nilai 11 dari 100. Jadi walaupun tetap attacking tetap ada, terutama dari 03. Apakah 01 tidak? Oh, keliru. Pernyataan awal sudah menyatakan nggak ada poster-poster dari Jakarta, ya kan? Ya, kami poster-poster bikin dari keringat kami. Ditambah lagi misalnya dengan bukan bansos yang diberikan buat si pemberi gitu loh, ya kan? Tapi si penerima. Itu sudah dari awal. Nah, kalau dan bukan di pinggir jalan. Oh, itu di tengah ketika saling bertanya. Tapi pembukaan maksud saya. Nah, Ganjar juga keluar dengan pembukaan yang saya ingat betul ada kata Gusmus dan kampus. Itu kan persis ada persoalan demokrasi dan kemudian kebebasan berpendapat, negara yang seperti Republik Rasa Kerajaan kalau Gusmus itu ya. Jadi diingatkan dari situ. Jadi serangan-serangan tetap ada. Nah, yang tentu ditunggu-tunggu adalah 3 pertanyaan yang muncul dari 01, 02, 03 dan di segmen 4 dan segmen 3 dan 4 ya. Saling lontar pertanyaan. Ya, nah yang saya mau katakan menarik adalah Pak Prabowo lagi-lagi cantik dan merangkul dengan langsung menanyakan itu pertanyaan populisme yang diadu ke Anda gitu. Program saya. Enggak, sederhana aja. Saya mau kasih makan rakyat. Kurang lebih begitu ya. Anda setuju nggak? Coba bilang nggak setuju coba ya. Nah itu dia. Jadi Anda melawan... Itu pertanyaan nekat nggak sih Bang Ege? Waduh, Anda melawan populisme. Anda melawan populisme. Jadi harus akhirnya dibedah pertanyaan itu. Ini maksudnya kurang gizi atau stunting? Larinya ke sana gitu. Dan jawabannya tapi juga... direspon sama Ganjar stunting kayaknya ya? Enggak, Ganjar mengatakan stuntingnya. Padahal pertanyaan itu ada 2. Coba itu pertanyaan jebakan berarti Bang Ege ya? Enggak, pertanyaannya kan kurang gizi dan stunting kan? Oh, bukan jebakan. Ganjar memilih kalau itu stunting terlambat. Jadi berarti Bapak mengoreksi pertanyaan Bapak kan gitu loh, kurang lebih. Ya kan? Nah, tapi dalam debat sah kan untuk menekankan Anda tadi salah loh pertanyaannya gitu. Saya menjelaskan. Nah, pada bagian lain populisme yang dilempar ke Anies itu ada soal
Anda setuju nggak kalau saya mengirim 10.000 beasiswa, Anda mau bilang enggak juga susah itu. Oke. Ya kan? Populisme yang diadu kepada, nah dijawab oleh Anies dengan, iya untuk sampai ke sana Anda harus melakukan yang kita sebut dengan macam-macam. Sekarang ada pentahelix dan lain-lain itu diadakan bersama dulu dong. Oke. Apakah perlu mengirim atau profesornya yang datang ke sini? Iya. Profesor datang sini usulannya. Tapi yang sangat menarik itu adalah bahwa sekali lagi belum pernah Pak Prabowo ini tampil setenang itu. Setuju kan dari debat 1 sampai... Komentar dong Rio. Enggak, itu satu. Dan yang kedua, Anies itu menarik itu adalah menyatakan setuju dengan Pak Prabowo beberapa kali loh. Yang mana belum pernah kita lihat. Jadi itu kesannya seakan-akan ini damai, tentram. Tapi kalau dilihat isinya, dan tiki-taka ada ya. Tiki-taka itu adalah Pak Prabowo yang kebetulan yang dituju tapi tidak di tengah ya. Ini jadi Pak Prabowo cuma bisa ngelihat ini doang. Karena kan itu yang saya sebut tiki-taka. Dan pertanyaannya itu pertanyaan penting-penting sekali. Bansos dari Ganjar ke Anies, sementara Anies ke Ganjar itu UKT. UKT tahu ya? UKT pinjol. Iya, UKT tahu ya? Ya, uang kuliah tunggal gitu ya. Dengan pinjol. Iya, langsung ujungnya ke pinjol. Baik. Kalau dinyatakan ini tidak intens, tapi orang seakan-akan kehilangan karena dua hal. Yang pertama, tidak ada angka 11 dari 100 yang begitu ekstrim. Terukur nih, terengginas tapi terukur. Sama yang kedua, Pak Prabowo nggak meladenin. Jadi kesannya, loh kok flat, kok udah baik. Tapi kalau lihat intinya, dari awal dapat semua kok. Bansos, poster di pinggiran jalan. Poinnya sudah cukup banyak, nanti kita dengarkan bagaimana masing-masing. 1 dan 2 nanti mengomentari kalau gitu ya. Saat lagi tetap bersama kami. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan ke 01 dulu. Bang Iswan, tanggapan tentang poin-poin yang disampaikan oleh Bang Ege seperti apa? Ya, Bang Ege kan paling enak karena berdiri di tengah. Jadi memuji semua, mengkritisi semua juga. Jadi memang tugasnya begitu. Tapi betul ya, kemarin main cantik atau main aman? Main aman. Tidak kelihatan menyerang seperti pada sebelumnya gitu ya. Tapi nggak kelihatan cantik jadinya kalau kayak gitu. Gak tahan juga membeda, mau ngeritik satu dia. Itu perbedaan. Waktu yang pertama itu Pak Ganjar menahan diri, Pak Anies yang tangtung. Tapi pada akhirnya Pak Ganjar juga ikut nyerang. Yang ini enggak kemarin gitu ya. Kan ada pepatah gini Bang, kata Aristoteles segini, keberanian itu harus ditunjukkan pada orang yang tepat, waktu yang tepat, dosisnya tepat, waktunya tepat, ya kan. Jadi itu yang dilakukan oleh Masa nggak tepat di debat pamungkas, debat terakhir? Sebenarnya ada kan di opening gini, dan closing itu kuat sekali. Nah, sebenarnya ini sebenarnya secara substansi itu kan sebenarnya kuat dia. Seperti misalkan kepada Pak Prabowo semalam. Pak Prabowo itu ditanya soal pemihakan terhadap perempuan. Ya, betul. Yang kemudian oleh Mas Anies, kata Mas Anies, Pak Prabowo itu belum menjawab. Ya kan? Cuman tidak disampaikan dengan seberingas Pak Ganjar itu kan. Seteringas dan terukur gitu. Jadi kalau teringinas sama beringas beda. Kemudian dalam olah dan pikir. Kemudian yang kedua ya kan, yang kedua soal misalkan di tanya jawab dari Mas Ganjar soal bansos itu, bahwa bansos dibagikan di pinggir jalan itu kan sebenarnya semua orang tahu, karena video pembagian bansos di pinggir jalan itu kan luas sekali beredar. Itu kan sebenarnya secara materi, secara substansi itu kuat sekali gitu. Nah sekarang kan sekaligus debat itu kan sarana untuk mendidik secara politik masyarakat kita, bahwa meskipun disampaikan dengan cantik tadi, ya kan, dengan santun tadi, tetapi substansinya yang harus substansinya yang harus dilihat gitu loh. Kayak santuy ya. Jadi gini Mas Arief, saya rasa di debat kemarin ini Pak Prabowo adalah tokoh yang berhasil kembali membawa marwah debat capres itu harusnya seperti apa. Karena kalau kita berbicara konteks debat calon presiden, di satu sisi kita memang perlu beradu gagasan, artinya substansinya perlu keluar. Tapi di sisi lain jangan lupa ini adalah debat di level calon presiden. Di mana ini akan menjadi pemimpin tertinggi di Republik ini, yang pesan paling utamanya adalah kita harus menggaungkan persatuan, kerukunan, karena di tengah tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia tidak mungkin kita bisa mencapai hal tersebut kalau kita tidak bersatu. Jadi kalau kita bagi sebenarnya yang pertama, Pak Prabowo selalu membawa ini ke isu fundamental. Apa sih isu fundamentalnya? Perbaikan kualitas SDM. Ini seringkali dikatakan investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin
oleh sebuah negara adalah ketika kita berinvestasi dengan sumber daya manusianya. Dan ini yang dilakukan dengan program makan siang dan susu gratis. Karena kita akan mencerdaskan anak-anak Indonesia, memperbaiki gizinya, membuat mereka lebih berprestasi sehingga mereka bisa bersaing nanti dengan anak-anak dari negara Tapi ada manapun. ketidakpuasan Anies Baswedan tadi malam dengan pertanyaan dia, Bapak tidak menjawab pertanyaan saya secara substansial. Gitu. Jadi begini, misalnya contoh kemarin ketika konteks perlindungan spesifik secara untuk perempuan misalnya, ini kan masuk dalam kategori umum untuk kaum-kaum termarginalkan. Jadi begini, kalau kita lihat kasus bahkan di negara-negara adidaya sekalipun, kasus-kasus terhadap kaum termarginalkan itu masih sering terjadi. Misalnya terhadap kaum perempuan, catcalling itu masih terjadi. Maka apa yang yang Pak Prabowo jawab itu sebenarnya adalah menyelesaikan masalah. Pertama harus ada law enforcement yang penegakan hukum yang tegas, itu yang pertama. Kedua adalah kalau kita berbicara tentang budaya yang melecehkan perempuan misalnya atau kaum termarginalkan, itu biasa terjadi kalau kualitas sumber daya manusia kita belum baik. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi, jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Dengan cara apa? Kita mulai dari yang paling basic yaitu perbaikan gizi. Yang kedua adalah kita harus sadari Pak Prabowo. Kalau kata Mas Gibran Anda baca loh ini. Tapi kemarin nggak ada sama sekali. Pak Prabowo. Iya, kalau kemarin nggak ada sama sekali. Pak Prabowo ini selalu membandingkan program ini secara contrasting. Artinya misalnya contoh, Pak Ganjar apakah setuju dengan program makan siang gratis? Nah, ya kan? Lalu Pak Prabowo bilang, intinya begini, program yang dibawa oleh paslon 0103 semuanya baik. Tetapi kalau kita berbicara sense of urgency, urgensinya apa? Maka kita berbicara program makan siang otomatis akan ada di atas. Kalau ada pihak yang berkata bahwa internet cepat itu lebih penting daripada makan siang gratis untuk anak-anak, itu berarti mereka adalah orang-orang yang mungkin tumbuh di kota besar, tidak pernah mengalami yang namanya tapi yang otaknya lamban tuh ada tuh, kalimat itu memang ada nggak? Jadi begini, itu kan konteks ketika ada ini yang ngomong. Enggak, maksud saya gini, saya cuma mau mengatakan gini. Dua keuntungannya Pak Prabowo dari debat tadi malam. Ya, yang pertama, dia sudah main tenang dan merangkul semua. Kemudian ketika ditanya sesudah selesai debat oleh Rio, ditambah lagi dengan narasi bahwa memang itu debat menciptakan perdamaian. Dapat dua tokoh loh dia. Tokoh yang pertama itu merangkul semua dengan tenang, sama perdamaian. Padahal pelan-pelan enggak sebagai ilmu pengetahuan. Debat itu boleh terengginas sebetulnya. Debat itu boleh terengginas loh. Enggak harus debat itu ayo kita damai semua gitu. Enggak juga. Itu narasi tambahan, dapat dua bonus dia. Debat itu boleh terengginas. Makanya begini, secara substansi kita selalu menarik balik begini. Tadi misalnya dari kubu 03 mengatakan bahwa kita selalu menyentuh semua aspek. Dalam perdebatan itu bukan cuma hanya menyinggung setiap aspek, tapi solusi pragmatis dari setiap permasalahan itu apa? Makanya contoh secara spesifik kalau cuma 4 menit mau nyebutin semuanya nggak mungkin juga. Itu Pak Prabowo di pertahanan kemarin tuh. Makanya diperdalam di dalam konteks debat. Kalau debatnya ayamnya akhirnya nggak bisa kita jeda dulu. Makanya terengginas. Baik. Kita akan kembali saat lagi. Mengajak di rapat lain maksudnya. Coba rumus baru. Oke, Mas Pumpida Hidayatullah, mungkin Anda ada komentar terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh mereka? Iya, pokoknya kalau 1-2 udah tenang kan kita bisa muncul dengan yang lebih baik ya. Terengginas dan terstruktur itu tadi. Terukur ya. Tidak ada 11 dari 100. Tapi terstruktur juga, penjelasannya bagus banget. Boleh ditambahkan sendiri lah. Karena semuanya udah disebut satu-satu. Tapi kalau kita lihat ya di dalam konteks ini yang yang lupa gitu orang adalah bahwa Mas Ganjar ini ingarso sum tulodo istilahnya Pak Prabowo itu ya, dalam konteks promotif preventif gitu. Wah, ini keren banget gitu. Karena beliau ini memang menjaga dirinya di dalam konteks kesehatan gitu. Beliau rajin olahraga dan kemudian juga gak hanya dirinya tapi istrinya juga rajin olahraga. Bahkan di dalam kegiatan sehariannya istrinya itu membina tunarungu dan orang-orang yang memang disabilitas gitu dan bisa bahasa isyarat dan lain-lain. Itu yang Anda katakan makanya tema tadi malam itu. Ya, cocok sekali gitu memang. Semuanya Ganjar banget gitu. Makanya karena banyak hal yang memang harus disampaikan, memang pada akhirnya cuma bisa menyentuh. Cuman Anda tadi menyebut katanya durasi juga yang kurang kan begitu. Di mana-mana iyalah. Kalau misalnya debat ini dipertajam di dalam konteks yang lebih panjang, ini lebih seru, lebih baik. Dan ingat ya,
yang namanya debat itu betul kata Bung Ege ini gitu, bahwa yang namanya debat ini adalah adu gagasan gitu. Kalau cuman adem ayem, cuman pakai narasi-narasi yang itu mesti orang mufakat dong. Iya, itu mah kita rapat kabinet fokus group discussion. Ada yang bilang gitu ya, fokus kerja kelompok, tugas kuliah katanya. Nah, itu dia. Nah, jadi saya melihat pokoknya semalam itu Mas Ganjar benar-benar kelihatan presiden rakyatnya gitu ya. Segala sesuatu yang disampaikan itu berbasis daripada apa yang dia jumpai dari rakyat, disampaikan oleh rakyat dan kemudian disampaikan. Bahkan disebut nama-namanya kan satu-satu. Ini luar biasa nih kedekatan dengan rakyatnya nih, luar biasa. Betul ya. Dengan sangat cepat saya mau mengatakan debat itu apakah seru atau tidak tergantung dari tujuannya. Apalagi ini debat terakhir yang menjelang. Biasanya debat itu langsung masuk hari tenang. Kalau ini enggak, masih ada kampanye raya di berbagai lapangan itu. Untuk 01 mereka harus main aman ya, main cantik ditambah dengan menguatkan perubahan. Karena kolam suaranya relatif aman. Tinggal menarik dari mana-mana yang suka perubahan. 02 ujiannya kemarin itu yang penting tidak emosi. Begitu tidak emosi. Dan lolos ya, berhasil ya? Iya lolos dan bisa menambahkan. Lihatlah betapa debat itu penuh dengan perdamaian gitu. Dan yang merintis perdamaian Pak Prabowo dapat 2 narasinya. Dan itu mendekatkan diri pada margin of error yang dibutuhkan 50% plus 1. Tapi bagi 03 Ganjar tampil terengginas tapi terukur, tidak boleh menyebut angka 11 dari 100 itu. Kamu kurang struktur. Ya, penting karena mereka nih mau ngambil suara dari 02 sebetulnya. Nah, itu dia. Tapi closing statementnya Ganjar itu justru malah kuat. Closing statementnya Pak Ganjar itu kuat karena ketika menyebutkan sesuatu yang penting itu mengutip Pak Jokowi pada waktu kampanye debat tahun 2019 itu jangan memilih yang ini itu dan lain-lain sebagainya gitu loh. Kenapa Mas Rio ini? Makanya perdamaian ya. Saya rasa pesan yang terpenting hari ini yang kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo adalah musuh Indonesia, musuh kita itu bukanlah yang berlawanan dengan kita. Bukan 01, betul kan? Cool dan merangkul. Musuh Indonesia meskipun itu ada kecewa juga sih di tayangan dari malam tuh. Ketidakadilan. Kalau dalam kita nggak bermusuhan juga sebenarnya kan dan pastinya kita memberikan apresiasi memang atas penampilan para capres semalam yang luar biasa sekali ya. Kita nantikan bagaimana hasilnya di tempat pencoblosan dan perhitungan suara. Masih ada kampanye raya. Kampanye akbar. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Nur, terima kasih. Terima kasih.